Kembali di channel Let's Go Update. Jadi hari ini pagi ini kita mau update di jalan yang rawan macet, di mana jalan yang sering terjadi macet yaitu di Jalan Marlboro, atau lebih dikenal dulu namanya Jalan Tukumar Barat. Nah, kita akan coba melihat situasi dan kondisi di Jalan Marlboro. Nah, di sana sering macet. Kita bisa lihat sekarang. Nah, ini sudah di perempatan antara Jalan Marlboro atau Tukumar Barat dengan Mahendra Data. Bali sekarang sudah macet. Jadi jalan-jalan yang biasanya macet sebelum pandemi sekarang kembali macet. Nah, jadi kita bisa lihat di sini semua tumpah ruah di jalan. Aktivitas warga Bali, para pekerja, para pengejar dolar kembali melakukan aktivitasnya, kerja. Nah, ini sekarang saya sudah ada di Jalan Marlboro atau Tukumar Barat. Nah, kita bisa dilihat di sini banyak tempat-tempat makan atau warung-warung makan. Nah, di sini ada juga Pertamina. Sejak pandemi, jalan ini memang sepi, di mana-mana jalan di Bali itu sepi. Tapi sekarang sudah mulai padat, sudah kembali masyarakat Bali yang sering menggunakan jalan ini kembali tumpah ruah. Nah, di sini ada dua pom bensin. Nah, ini juga ada Pertamina. Nah, ini kalau kita belok kiri itu akan ke Jalan Demak, Jalan Pura Demak. Nah, pagi hari ini masih tampak beberapa toko yang masih tutup. Nah, ini ada angkungan juga yang buka. Nah, ini juga ada depot jangkrik, biasanya buka jam 10 sampai malam. Pagi hari ini kita masih melihat beberapa toko masih tutup karena sekarang masih jam 7.30. Nah, ini semua tempat makan. Jadi di sini memang pusatnya kuliner di Jalan Marlboro atau Tukumar Barat ini. Jalan Marlboro atau Tukumar Barat ini, kalau kita ke arah timur akan tembus ke Jalan Tukumar atau pusat kota. Nah, di depan sudah ada lampu merah. Nah, di sini biasanya rawan macet saat lampu merah. Biasanya kita harus menunggu beberapa menit sampai lampu hijau. Nah, kita akan nanti setelah di Jalan Marlboro ini kita akan coba ke Jalan Tukumar. Nah, kita akan melihat situasi di sana. Tukumar adalah pusatnya perekonomian di Kota Denpasar. Jadi di sana banyak toko-toko seperti elektronik, juga pusat makanan. Ini kita masih menunggu lampu merah. Ini mungkin sekitar 5 menit. Nah, kita bisa lihat di sini di lampu merah ini lumayan banyak sekali kendaraan roda 2, roda 4.
Oke, sudah lampu hijau, kita let's go. Kita akan update jalan seputaran Jalan Tuku Umar. Nah, kalau kita belok kanan itu akan ke arah Kute atau Jalan Raya Kute, dan ini kalau kita ke kiri akan ke Jalan Imam Bonjol. Kita akan lurus, kita akan update di Jalan Tuku Umar. Nah, Jalan Tuku Umar ini terkenal dengan pusatnya perekonomian atau pusatnya tempat-tempat bisnis. Nah, di sini banyak ada bank, ada juga tempat kuliner juga ada. Nah, di sini juga ada toko-toko komputer, ada juga Kimia Farma di sini. Nah, di sini kita bisa lihat mulai banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4, di mana masyarakat mulai bekerja pada kantor-kantor atau tempat-tempat wisata. Tapi kita di sini pagi hari ini masih bisa melihat banyak yang tutup. Ini warung makan di Tukumar ini, Jalan Tukumar ini kita bisa banyak melihat toko-toko elektronik seperti handphone. Nah, jadi orang-orang yang kalau mau cari handphone, nah di sini pusatnya di Jalan Tuku Umar. Kita di lampu merah. Nah, ini kita let's go. Oke, kita bisa lihat di sana mulai banyak sekali pengguna jalan di Jalan Tuku Umar ini semenjak pandemi. Nah, sekarang Bali sudah dibuka pariwisatanya, baik itu domestik maupun mancanegara. Nah, sedangkan untuk mancanegara itu Bali dibuka pada tanggal 14 Oktober kemarin, di mana memang hari pertama tidak ada penerbangan yang ke Bali. Tapi kita selalu optimis bahwa Bali akan bangkit pariwisatanya. Nah, ini yang kita harapkan, karena sudah 2 tahun lebih Bali dalam keterpurukan ekonomi karena pariwisatanya tutup. Nah, jadi pariwisata di Bali itu merupakan jantungnya Bali lah, karena sebagian besar masyarakat Bali menggantungkan hidupnya pada pariwisata. Nah, ini kita bisa lihat di sini sebagian toko masih tutup karena pagi hari. Jadi ini bukan karena pandemi, tetapi karena masih pagi hari. Tapi kita bisa lihat di sini mulai sibuk kota Denpasarnya ini. Masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa, kembali bekerja. Di sini kita bisa menemui beberapa apotek juga, farmasi. Nah, ini pusat-pusat makanan, ada juga bangunan, toko bangunan. Nah, ini rumah sakit yang ada di Tukumar, yaitu KTU. Nah, sebentar lagi kita akan di Simpang 6. Nah, Simpang 6 ini biasanya macet karena memang banyak simpang. Jadi kalau kita lurus itu akan tembus ke Jalan Gajah Mada. Ini kalau kita ke arah kanan, kita akan ke Sesetan, tembus Sesetan, dan kita akan lurus karena kita akan melihat situasinya di seputaran Jalan Tuku Umar. Nah, ini yang menjadi ikon di Kota Denpasar, Simpang 6. Nah, ini di sini juga ada Dangkit. Nah, disinilah dia pusatnya handphone, teman-teman. Jadi di sini memang banyak sekali toko-toko handphone, baik itu yang berskala besar atau kecil. Di sini juga ada warung babi guling. Terkenal itu babi
babi guling Chandra. Pasti teman-teman yang dari Jakarta yang pernah ke Denpasar, terutama yang non muslim, pasti pernah merasakan babi guling Chandra. Nah, tapi sekarang di Bali sudah banyak spot-spot untuk makanan babi guling. Oke teman-teman, jadi ini situasinya, kondisinya di pagi hari di Jalan Tuku Umar. Nah, ini ada pusatnya Elvigo Seluler. Nah, di sini juga ada BCC. Bakwan Surabaya. Ini kembali Bali menggeliat teman-teman. Jadi Bali yang sebelumnya saat PPKM benar-benar sepi, jadi kita bisa lihat kembali Bali beraktivitas, Bali kembali bangkit. Semoga ini akan terus sehingga tidak ada lagi yang namanya penutupan atau PPKM atau namanya jam malam, karena Bali ini sudah benar-benar terpuruk ekonominya. Oke, kita masih di seputaran Jalan Tuku Umar. Nah, dan kita masih bisa menyaksikan atau melihat dari aktivitas masyarakat. Coba, ini banyak sekali sekarang sudah turun ke jalan. Tumpah ruah di Jalan Tuku Umar ini benar-benar luar biasa ini. Ini kebangkitan Bali ini di masa pandemi. Tapi satu pasti ya, Bali itu selalu taat pada prokes, yaitu dengan menggunakan masker. Kita bisa lihat hampir 100% para pengguna jalan memakai masker. Nah, jadi kemarin Bali juga sempat mendapat pujian dari para penggede, para pejabat di pusat, bahwa Bali ini taat akan prokes, khususnya memakai masker. Jadi kita bisa melihat di sini semua memakai masker. Jadi tidak ada yang tidak memakai masker, kecuali mereka di dalam rumah. Itu teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Memang sebagian toko masih tutup karena pagi hari. Nah, ini juga ada pusat handphone. Oke, jadi kalau sebentar lagi, kalau kita lurus terus ke arah timur, kita menuju pusat kota, yaitu pusat pemerintahan, yaitu Renon. Tapi kita akan coba nanti untuk melihat situasi di pusat pemerintahan pada masa dibukanya kembali Bali di masa pandemi. Nah, ini di sebelah kanan saya adalah Denpasar Junction. Jadi di sini adalah pusatnya kuliner juga, tempatnya seperti mall kecil lah di sini. Jadi di sini banyak tempat nongkrong di sini. Jadi di sini memang tempat nongkrong. Spot-spotnya untuk nongkrong di sini ada Starbucks. Oke, kita akan masuk ke jalan Diponegoro. Nah, ini jalan Diponegoro. Jalan Ponorogo pun macet sekali teman-teman. Nah, ini dianggap macet ini daripada waktu pandemi sepi melompong. Kita sekarang udah melihat Bali
hidup. Oke, di jalan Diponegoro ini bukan jalan utama di Kota Denpasar. Jadi kalau kita lewat di sini, di sebelah kanan di trotoar, kita akan bisa melihat ibu-ibu yang lagi duduk-duduk. Nah, itu mereka menawarkan atau membeli emas-emas gitu. Bukan emas-emas laki-laki ya, tapi emas beneran. Jadi kalau mau menjual emas secara cepat ya datang ke sini di Jalan Ponorogo ini. Nah, di sini di Jalan Ponorogo ini ada mall atau supermarket namanya Ramayana. Nah, tetapi sayang tutup Ramayananya pagi ini. Nah, di sini juga ada kompleks pertokoan yang terkenal sekali di Jalan Ponorogo ini. Nah, inilah dia kompleks-kompleks pertokoan yang ada di Jalan Ponorogo. Oke, jadi gitu teman-teman, inilah situasi di Jalan Diponegoro bersama channel Let's Go Update. Jadi channel Let's Go Update ini akan memberikan informasi update-update seputaran situasi dan kondisi, khususnya di Bali dan juga tempat-tempat lain di luar Bali. Nanti kita akan update dimanapun kita berada, kita akan update secara real ya teman-teman. Jadi Let's Go Update ini menyajikan informasi yang tanpa diupdate, tanpa diedit, tanpa dimasukkan audio. Jadi benar-benar apa yang saya rekam itulah yang kalian saksikan, teman-teman saksikan. Jadi channel Let's Go Update ini memberikan informasi real sehingga teman-teman seakan ada di bersama saya gitu teman-teman. Nah, ini ada pusat Yamaha di sini. Jadi teman-teman yang mau beli motor ya bisa di sini. Oke, di sini juga pusat-pusat baju-baju, pusat jam juga di sini. Nah, ini sudah dekat dengan pertigaan. Kita akan nanti lewat jalan di mana pusatnya toko-toko emas, yaitu Jalan Hasanuddin. Oke, walaupun di sini kita lihat masih beberapa toko tutup, tetapi Bali sudah menggeliat teman-teman. Bali sudah bangkit teman-teman. Jadi ini merupakan awal yang baik bagi Bali, tapi dengan tetap memakai prokes, yaitu masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, nah inilah dia toko-toko emas. Memang di sini masih tutup. Kita ada di Jalan Hasanuddin. Jadi teman-teman yang mau jual emas atau membeli emas, nah di sini pusatnya di Jalan Hasanuddin. Nah, di sini biasanya macet sekali teman-teman. Di sini biasanya ramai sekali orang melakukan transaksi jual beli emas. Dan itu Jalan Sulawesi. Nah, itu tembusannya ke Pasar Badung. Nah, ini tukar Badungnya. Oke, jadi kita akan terus, ini masih Jalan Hasanuddin. Nanti kita akan belok kanan masuk ke Jalan Tamrin. Jalan Tamrin, di mana di Jalan Tamrin ini ada sebuah tugu yang merupakan ikon dari Jalan Tamrin atau Puri Pemecutan. Memang di sini ada Puri Pemecutan di Jalan Tamrin ini. Saya agak cepat di sini teman-teman ya, karena memang ini memang agak jalur cepat.
Kalau saya pelan-pelan takutnya nanti selalu di bel. Pip, 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 pip. Oke, kita akan belok kanan masuk Jalan Tamrin. Nah, inilah dia tugu atau ikon monumen Ide Cokorde Pemecutan. Oke, inilah dia Puri Cokorde Pemecutan. Inilah puri yang ada di Denpasar, salah satu kerajaan dulu di Pemecutan yang terkenal dengan pusaka pecutnya. Nah, ini kita di Jalan Tamrin ini bisa melihat beberapa pusat perbankan. Nah, ini banyak bank di sini seperti Bank Indeks, seperti Bank Mega dan lain-lain. Nah, di sini juga ada tempat kita menonton, teman-teman. Ini dia Cineplex Denpasar. Jadi ini Cineplex Denpasar. Jadi teman-teman yang mau nonton film, nah, di sini di Jalan Tamrin ini. Oke, jadi kalau kita belok ke kanan itu akan masuk ke Jalan Gajah Mada atau ke Pasar Kumbasarinya atau Pasar Badungnya, teman-teman. Ini teman-teman. Tapi hari ini, pagi ini kita tidak ke sana. Kita akan berikan update nanti untuk spesial di melewati Jalan Gajah Mada, langsung nanti ke pusat kotanya, jalan ke Puputan dan lain-lainnya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke Jalan Wahidin. Ini Jalan Wahidin, tembusannya ke arah Kerobokan atau Canggu, teman-teman. Nah, di sini juga terlihat situasinya lumayan merayap kendaraannya atau lalu lintasnya. Nah, ini kalau kita belok kanan itu akan tembus ke Jalan Gatsu, itu masuk ke Jalan Setiabudi, teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke Jalan Gunung Agung, teman-teman. Nah, inilah situasinya Jalan Gunung Agung. Bagi teman-teman yang tinggal di Canggu pasti pernah lewat di sini di Jalan Gunung Agung. Nah, di Gunung Agung ini kita bisa menjumpai beberapa toko-toko. Nah, di sini juga ada pasar tradisional. Ini jalannya agak goyang dikit. Oke, di sini di Jalan Gunung Agung ini merupakan akses bagi warga yang dari Canggu ke Denpasar atau dari Kerobokan. Oke, inilah dia teman-teman situasinya di Jalan Raya Gunung Agung. Oke, jadi cukup gitu dulu ya teman-teman, update dari channel Let's Go Update. Jadi channel yang benar menyajikan informasi yang benar-benar real. Jadi video-video di channel Let's Go Update ini tidak diedit, tidak ditambahkan audio, tidak ditambahkan ornamen-ornamen lainnya. Jadi benar-benar video yang real saat direkam, teman-teman. Jadi apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat di channel ini, itulah yang terekam saat ini. Itu teman-teman. Jadi teman-teman bantu subscribe bagi yang belum subscribe. Bantu share jika suka dengan video ini, dan like bagi yang benar-benar suka sama video ini. Jadi fair-fair aja ya. Jadi ini videonya hanya memberikan informasi seputaran situasi dan kondisi khususnya Bali. Dan nanti kalau kita ada di luar Bali, pasti kita update juga di luar Bali. Itu teman-teman. Oke, jadi tunggu video lainnya
video selanjutnya kita akan let's go update. Oke, see you.